Nah itu ada syarat-syaratnya harusnya, mungkin ada regulasi. Kita harus kritis itu begini, ketika mendatangkan orang asing, apakah betul kualifikasi orang asing itu untuk transfer knowledge? Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Budi itu bukan pendapat pribadi. Adalah pendapat komunitas. Jangan salah nanti, yang masuk ke kita dokter asing yang abal-abal. Itu yang kita takut ya. Itu dia baru berpendapat sedemikian dengan evidence base yang jelas gitu, tiba-tiba diberangus. Iya. Nah sekarang kita bicara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020. Ya. Kebebasan mimbar akademik. Coba kawal undang-undang ini implementasinya seperti apa. Assalamualaikum. Wilujeng wengi ini. Waalaikumsalam, Profesor Tono. Wah, ini kita berbahagia kedatangan seorang tokoh nasional nih. Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat SPOG, konsultan onkologi MKes. Wah, panjang sekali namanya. Berlebihan itu. Aduh, hebat. Beliau tuh ketua POGI. POGI itu Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia. Beliau juga adalah dekan Fakultas Kedokteran. Sebetulnya ada 3 sesi nih nanti. Kita sesi pertama. Pertama saya akan membahas program POGI karena beberapa minggu lagi kita akan pekan ilmiah tahunan di Kupang. Kemudian beliau sebagai dekan dan beliau sebagai ahli onkologi. Saya tertarik dengan mengungkap kanker di Indonesia. Nanti ini sulit sekali untuk dapat jadwal beliau ini. Alhamdulillah malam minggu ini kita bisa bincang bersama. Siap Prof. Yudi? Siap. Nah kita ingin tanya, apa sih sebetulnya skup POGI ini? Karena sekarang kan dengan adanya undang-undang baru, adanya pendidikan baru, nah ini ada sesuatu yang berubah dari kebiasaan. Kira-kira apa sih visi misi dari POGI saat ini gitu? Ya, terima kasih Prof. Tono. Jadi seperti kita ketahui, mungkin para pemerhati semua ya, POGI ini mempunyai anggota yang begitu banyak. Kira-kira berapa sekarang? Kita 5.860 lah kurang lebih. Ya. Jadi organisasi profesi yang cukup besar di bawah penyakit dalam, anak dan sebagainya. Oleh karena itu kita merasa penting sekali organisasi ini sebagai wadah. Betul. Untuk anggotanya kan, ya. Supaya anggota merasa nyaman, ada di bawah naungan POGI. Oleh karena itu kita gulirkan beberapa program. Nah, program nanti mungkin silakan Prof. Tono mau mengungkap tuntas tentang One POGI kan. Terus kemudian juga bagaimana kita di dalam era sekarang globalisasi ini. Betul. 2025 kan MEA masuk ya. Ya, 2025 ya. Ya, 2025. Artinya kita harus siap ketika menerima ada dokter asing masuk, investasi asing masuk dan sebagainya. Berarti POGI juga harus mempunyai kewajiban yang tanggung jawab yang besar terhadap memaintain kompetensi dan kemampuan dari anggotanya kan begitu. Ya, nah itu yang penting. Ya. Tanggung jawab organisasi itu ya. Betul. Kemudian yang terakhir, kita organisasi POGI ini jangan terkenal di Indonesia saja. Betul. Kita harus mencoba supaya direkognisi internasional kan. Minimal ASEAN lah gitu ya. Nah, supaya kita bisa sharing menurunkan angka kematian ibu, anak dan sebagainya. Itu kira-kira mention yang paling utama ya di organisasi POGI ini. Tadi kalau terkait dengan undang-undang, oke lah kita memang harus sikapi. Harus sikapi. Undang-undang kan sudah digulirkan. Kita nggak usah terlalu kontra dengan undang-undang itu kan. Ya, sekarang kita coba kawal undang-undang ini implementasinya seperti apa gitu. Memberikan kontribusi artinya memberikan saran dan sebagainya pada pemangku kebijakan, regulator. Tapi ini yang isu minggu ini sedang hangat itu apa sih sebetulnya? Kan ada dokter asing kemarin koleganya tuh, kolega kita juga. Halo Prof. Budi. Ini tiba-tiba
copot jabatannya gitu ya secara sepihak, dan itu mendapat respon yang ramai juga dari masyarakat gitu ya. Karena ada kesewenang-wenangan menurut kita. Tetapi saya juga memandang bahwa kalau MEA 2025 ada, kenapa kita harus tolak dokter asing? Nah, pendapat Ketua POGI gimana nih? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat sensitif ya dalam artian begini. Tapi yang jelas begini, mensikapi apa yang terjadi pada seorang guru besar, ya, Profesor Budi Santoso, yang notabene adalah dekan. Ditambah lagi dia anggota POGI. Anggota POGI kan? Yang kita tahu persis, Prof Budi mempunyai integritas yang tinggi. Sangat ya, karena sahabat kalau saya tidak punya integritas, dia nggak akan jadi ketua AIPKI kan? AIPKI itu adalah ketuanya dekan seluruh Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof Budi itu bukan pendapat pribadi. Adalah pendapat komunitas nih. Oh gitu. Ya. Jadi bukan, ini saya garis bawahi lagi ya. Yang dikatakan Prof Budi menolak sementara dokter asing itu bukan pendapat pribadi. Bukan. Karena kita sudah diskusi di komunitas para dekan kan. Dan bukan menolak sebetulnya. Bukan menolak. Tapi mengkritisi kebijakan apa yang disampaikan oleh kebijakan ya pimpinan departemen lah ya. Saya sebut sajalah Ministry of Health kan gitu ya. Yang menggulirkan ini. Dan itu bukan suatu hal baru lagi yang disampaikan. Untuk transfer knowledge, transfer skill, itu kan sudah dilakukan lama gitu kan. Artinya bukan hal yang baru. Tapi kita harus kritis itu begini. Ketika mendatangkan orang asing, apakah betul kualifikasi orang asing itu untuk transfer knowledge, transfer skill? Gitu kan. Jangan salah nanti yang masuk ke kita dokter asing yang abal-abal. Itu yang kita takut Itu kualitasnya bagaimana. Kita harus menjaga jangan masyarakat Indonesia dilayani oleh orang yang katanya dari negara asing. Padahal masuk ke sini di negara asing tentu bukan orang prominent ini. Ya, harus kita sikapi dengan baik. Itu yang disampaikan. Dan kita sudah mengkaji kan. Jadi bukan pendapat asal-asalan dari Prof Budi itu. Jadi dokter asing itu sebetulnya dokter kita kompetensinya ya. Saya yakin itu. Tapi kadang-kadang mungkin di berbagai bidang nih ya, berbagai bidang perbankan, terus kemudian perhotelan, itu kan untuk menjadi ke taraf internasional ada juga orang asing kan? Yang menjadi pimpinan di sana atau jadi CEO-nya lah. Nah, itu kan akan membawa itu. Jadi bagaimana nih sikapnya akhirnya? Ya, harus kita sadari bersama ya, Prof Tono. Artinya gini, kita juga harus belajar dari orang luar kan gitu. Ya. Jangan merasa arogansi, kita merasa pinter kan begitu. Karena kita juga belajar dari guru-guru kita dari luar tuh banyak. Ya. Artinya kita tidak akan menolak hal-hal seperti itu untuk kemajuan bersama kan begitu. Tapi tentunya tidak serta-merta dalam artian mendatangkan seenaknya kemudian orang asing untuk pelayanan gitu ya. Sehingga mematikan dokter yang di Indonesia. Itu yang salah gitu. Iya. Jadi maksudnya begitu ya, jangan serta-merta pelayanan langsung dia melayani orang kita gitu ya, yang belum tentu bahasanya juga bisa tersampaikan. Betul. Nah itu ada syarat-syaratnya harusnya, mungkin ada regulasi. Dan yang paling penting kan kolaborasi antara dokter asing dengan dokter yang ada di Indonesia supaya transfer knowledge kan terjadi karena ada kolaborasi yang baik kan begitu. Transfer knowledge kan dari semenjak saya sekolah di semenjak koas saja kan? Sudah kita lihat kan sudah ada orang asing kan. Betul, visiting professor, profesor lecture, staff exchange kan ada kita. Sampai dulu zaman kita sekolah dulu banyak student dari luar kan ke kita. Iya. Ini sebetulnya Prof Budi sudah janjian dalam minggu-minggu ini kalau nggak ada kejadian ini mau bercerita di sini. Jadi ini namanya? Wah, untung dapat informasi nih dari. Saya sudah komunikasi dengan Prof Budi sedemikian kan. Termasuk di dalam konteks ini. Kebebasan berpendapat seorang guru besar, anggap saja Prof Budi itu adalah akademisi kan. Betul. Dia baru berpendapat sedemikian dengan evidence base yang jelas gitu, tiba-tiba diberangus. Iya. Nah, sekarang kita bicara Undang-Undang nomor 20 tahun 2020. Iya.
kebebasan mimbar akademik. Betul, betul. Kebebasan itu dijamin oleh negara gitu. Iya. Ini baru berpendapat. Menurut saya dengan kajian akademis. Politisi yang ngomong seenaknya aja nggak pernah diberangus. Kan? Iya. Dan saya juga yakin lah kalau dilanjutkan PT UN juga bisa menang. Betul. Dan alhamdulillah rektornya menyadari kekhilafan. Ya, jadi alhamdulillah lah. Mudah-mudahan selesai ini masalah. Tetapi bukan kita anti asing kan? Betul. Bukan kita anti asing. Betul. Kita sangat perlu karena kemarin kan sehari yang lalu saya baru pulang juga dari Belanda dan Kongres Bayi Tabung lah. Walaupun Eropa itu sedunia ya datang di sana dan kemajuan ilmu teknologi artificial intelligence luar biasa. Ya. Ini kembali lagi ke POGI nih, Prof Yudi. POGI organisasi itu dulu kan di bawah IDI ya. Betul. Sedangkan kaki IDI nih sudah agak ketebas dengan undang-undang baru ini. Ya. Jadi bagaimana untuk melindungi anggota nih? Sebagai ketua POGI kan anggota ini juga harus tentram, aman dan juga kompetensinya terjaga gitu. Sekarang di bidang kompetensi dulu apa nih program-programnya? Oke, saya sepintas mungkin saya ingin menyoroti apa yang disampaikan Pak Tono ya, bahwa POGI komit di bawah IDI. Ya. Oh, karena komit ya. Komit. Organisasi lain IPAPDI apa semua komit. Jadi perhimpunan yang ada sekarang komitmen di bawah naungan besar organisasi kita adalah IDI. Oke. Ini clear ya? Tidak clear ya. Clear ya. Oleh karena itu, even ada upaya untuk melemahkan IDI, tetap kita harus menjunjung tinggi organisasi kita adalah IDI. Satu IDI gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau ditanya lagi tentang kompetensinya, itulah tadi. Wadah organisasi kita POGI harus mampu memberikan apa yang kurang tadi. Misalkan memaintain kemampuan, skill, kompetensi dengan berbagai upaya tentunya. Kita dorong himpunan mengadakan pertemuan ilmiah dan sebagainya, workshop dan sebagainya kan gitu. Nah, kita jamin dengan apa tadi? One POGI. One POGI ya. One POGI itu satu program ya. Satu program untuk satu memaintain kompetensi. Iya. Setiap kegiatan ilmiah terutama PIT akan disupport, dibiayai oleh POGI. Oh, gitu. Kan gitu. Yang kedua, untuk menjalankan profesinya, anggota kita harus tenang. Karena gini, masalah hukum bisa terjadi even kita melaksanakan sesuai dengan kaidah yang benar menurut teori dan sebagainya. Kecelakaan terjadi saja kan? Kecelakaan terjadi bisa saja bahwa itu dianggap malpraktek. Betul. Padahal belum tentu malpraktek kan. Betul. Nah itu POGI harus tampil membela anggotanya kan begitu. Kan butuh biaya segala macam, itu disupport oleh harus ada lawyer juga mungkin. In-house lawyer kita siapkan kan gitu. Ada. Termasuk upaya preventifnya ini Kang Tono, Pertono. Dengan mediator. Mediasi dulu ya. Kita punya 96 mediator nih sekarang. Sudah terlatih itu? Sudah terlatih. Dan sudah punya sertifikat. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi teman-teman nih anggota POGI, ada satu program One POGI yang kita iurannya tiap tahun ya? Atau tiap tahun, tetapi kita dijamin semuanya ya? Betul. Termasuk semua acara ilmiah? Ya. Free. Jadi acara ilmiah terutama PIT ya. PIT ya. Workshop pun bisa dipakai itu vouchernya sebetulnya nanti kan di sana. Kemudian lagi kan iuran anggota nggak perlu lagi. Oh nggak ada, sekarang nggak ada iuran anggota. Kemudian santunan, karena kita tahu persis ini banyak anggota POGI yang sakit dan sebagainya, itu juga harus membutuhkan dana dan sebagainya. Termasuk rekognisi internasional kan. Nah, sekarang begini, maaf ngomong. Rekognisi internasional zaman kepengurusan dulu kita hanya mendaftarkan anggota 500 anggota di Vigo ya. Ya, sehingga kita mempunyai vote cuma 1. Karena per 500 kan. Sehingga kita tidak dilirik oleh orang internasional ketika mau memilih presiden elek di internasional Vigo. Oke. Nah, semenjak saya bayarkan aja 3.500. Jadi 3.500 berarti punya 7 vote. Sehingga waktu di Paris kemarin, Prof Iko, saya dan Dr. Ari dicari oleh orang
yang mau mencalonkan diri menjadi presiden elect. Oh, Dicari gitu, itu. dicari. Dulu boro-boro kan gitu. Aha. Jadi sangat mudah sebetulnya di POGI ini atau di organisasi profesi ini untuk rekognisi internasional tinggal tinggal daftarkan anggota begitu banyak. Iya, Tinggal bayar. Oh. Kalau di Pantesan. fakultas belum tentu susah. Dulu kan kita nggak ada apa-apanya di Betul, Vigo kan, betul. nggak ada apa-apanya di Betul. Vigo. Kalau 7 vote berarti lumayan bisa Lumayan mempengaruhi. mengalahkan Filipina, mengalahkan Malaysia, Oke, sama-sama dengan Thailand kurang lebih. itulah kira-kira jadinya regional Vigo di Di Indonesia. Indonesia kita dapat 2 nih, ASGO, Asosiasi Gynae Oncology, besok di Bali November, Ya, ya. sama Vigo Regional ya. Meeting. Sekarang di Bali juga itu ya, endometriosis. Endometriosis Jadi kita ASEAN kan. Asian Jadi kita Congress. diberikan kesempatan untuk itu gitu. Oh, berarti itulah salah satu Betul. rekognisi dari internasional dan kita punya Bali lagi ya, Ya. yang sangat Yang bisa menarik, dijual. bisa dijual gitu ya. Ya, alhamdulillah tuh. Jadi untuk internasionalisasi yang seperti itu dan juga generasi muda POGI itu saya lihat, aduh luar biasa. Betul. Pandai-pandai, kemudian semuanya kompetensinya luar biasa. Itu yang kita harus Ya. dorong. Nah, Satu bagaimana lagi, POGI Kang. untuk yang muda-muda ini? Ya, satu lagi ini Kang. Itu saya sangat setuju itu. Jadi anggota muda kita banyak yang mempunyai jiwa nasionalisme ya. Mau bekerja di daerah, ya. Iya, iya. Mau bekerja di daerah terpencil, terluar, terdalam, itu kita apresiasi. Ada Ya, yang mau ya. bertahan. Ya. Walaupun memang ada juga anggota muda yang inginnya nggak mau takut kehilangan Monas, ada juga yang begitu kan. Tapi banyak juga yang bekerja. Jadi jangan disalah artikan bahwa anggota POGI nggak ada yang mau ke daerah kan gitu. betul. Di sisi lain kita sekarang justru mencari calon-calon dengan diberikan beasiswa kan. Beasiswa dari POGI. Ya, Oh, beasiswa untuk putra-putri daerah yang mau bekerja di daerah dikirim baru satu orang nah, dari daerah Kupang. Kupang ya. Jadi kebetulan kurang mampu tapi ingin sekolah, dibiayai tapi dia akan kembali Harus ke Kupang. kembali ke tempat. Nah itu Tidak hanya pemerintah saja, profesi juga berpikirkan itu. Iya. Nah, makanya saya ingin sedikit nanti karena ada bahasan mengenai fellowship ya. Kan pilar dari Kemenkes ini salah satu menambah SDM. Ya. Nah, apakah itu kan bukannya tanggung jawab POGI saja? Justru Kemenkes akan mencetak SDM. Ya. Apakah semuanya juga diberikan beasiswa? Nah, itulah harusnya sih begitu ya. Ya. Jangankan orang yang mau bekerja di daerah, di luar negeri itu semua orang yang sekolah dibiayai oleh pemerintah. Jangan jauh-jauh Malaysia aja. Malaysia itu semua residen diberi gaji dan dibiayai. Iya. Kita harusnya kan pemerintah kita seperti itu, ya. Ya, dulu kan dari Malaysia ada sekolah ke Unpad kan? Iya, betul. Ke Unpad kan? Betul. Itu sebetulnya biayanya dari pemerintah Dari ya. pemerintah. Yang nanti nggak tahu pembayarannya sudah bekerja atau ditempatkan. Betul. Nah, kita memang tidak belum mengharapkan seperti itulah peran pemerintah ya, karena memang pemerintah kita kan kemampuannya terbatas. Tapi minimal ada keberpihakan. Betul-betul orang dari daerah kemudian diberikan fasilitas, harus dia kembali ke daerah. Itu yang melaksanakan itu kan bukan POGI, adalah pemerintah. Siapa? Kementerian Kesehatan harusnya fokus ke arah sana kan begitu. Ya. Di sini ada Prof Wir waktu itu kepala bagian kan. Kalau kita ada yang dari daerah walaupun pengetahuannya kurang kan kita terima ya Prof Wir. Diberi istilah karpet lah. Ya, karpet merah. Asal dia balik lagi ke daerah kan. Iya. Dan itu sudah dilaksanakan dulu. Udah lama udah kan lama. itu. Udah Bukan lama baru di kita. sekarang kan gitu. Termasuk dari Timor Leste ya. Timor Leste. Ada berapa orang loh. Saya pembimbingnya tuh. Ronaldo terus banyak lah tuh. Ya saya ingat betul waktu peserta dari Timor Leste kan. Kita dikritisi oleh salah satu guru besar. Ngapain kita nerima KW4? Di kita aja KW1 banyak. Prof, kalau kita berdiri KW4 jadi pinter, 4 jempol. Gitu. Kalau KW1 jempolnya cuma 1. Nah artinya kita sudah
memberikan effort yang cukup besar mendidik putra-putri daerah gitu ya. Asal dia mau kembali, ini harus dihargai gitu. Iya. Tinggal difasilitasi apa beasiswa oleh pemerintah gitu. Dan sekarang juga menurut saya itu kemarin kita mau wawancara juga yang dari jauh, selalu kita kasih karpet merah. Kalau dia memang dia putra daerah, pasti akan di situ. Kemudian ada pernyataan juga sekarang dari notaris ya. Dan mohon dihargai Prof. Tono, mendidik putra daerah yang notabene kalau suruh bersaing dengan orang kota dia akan kalah kan. Betul. Berarti effort kita kan lebih tinggi. Guru-guru ini mendidik orang seperti itu kan lebih tinggi effortnya kan. Hargai dong kita upaya kita gitu. Mendidik yang notabene susah lah gitu ya. Nah ini yang memang nggak sampai ke situ perhatian pemerintah ya. Ya, ini juga ada Padekan baru nih, Padekan Unpas nih. Padekan Yudi ada. Tapi saya masih banyak nih masyarakat yang bertanya, untuk jadi dokter tuh harus orang kaya, harus darah biru, apalagi spesialis. Nah, bagaimana pandangan Ketua POGI ini? Sekaligus dekan ini sedikit. Itu hanya apa ya, pendapat sepintas yang tidak berdasarkan kajian gitu. Ya kalau berbicara seperti itu saya tidak akan jadi seorang dokter spesialis, apalagi jadi dekan. Saya orang kampung. Orang Ciamis ya. Iya, orang Ciamis, tidak punya darah biru, darah saya merah tetap sama gitu kan. Artinya pendapat itu tidak berdasarkan kajian. Karena memang betul ya. Ya saya kembali lagi ke Prof. Tono ya. Seorang anak role modelnya siapa? Bapaknya, orang tua dong. Bapaknya orang tua, bapak atau ibunya kan. Sekarang kalau bapak ibunya dokter dan merasa sudah nyaman melihat bapak ibunya jadi dokter, anaknya pasti tertarik dong. Iya betul. Sekarang kalau tentara, banyak yang anaknya tentara kan banyak. Orang tuanya ITB. Di banyak ITB. yang soal ITB. Polisi. Sekarang saya tanya, yang terima ITB darah biru atau darah merah? Polisi juga banyaknya anak polisi gitu. Karena udah melihat memang role model gitu ya. Justifikasi hanya di kedokteran saya seperti itu. Ini pendapat yang kurang kajian lah, asal ngomong. Tapi sebagian program dari Menteri ini sih saya juga ada setuju gitu ya, bahwa SDM harus merata dan lain-lain. Tapi dalam prakteknya nih bagaimana POGI mengaturnya nih? Ada nggak kebijakan? Karena kita setelah ini kita menurunkan kematian ibu dan juga meningkatkan mempertahankan angka fertility rate loh. Total fertility rate kita udah mulai turun. Saya lihat di visinya POGI juga harus mulai hati-hati. Bahkan meningkatkan mulai dari cuti hamil, kemudian juga ada undang-undang yang baru kemarin itu, kemudian juga isu nikah harus 19 tahun. Nah itu bagaimana pandangannya? Ya prinsipnya gini Prof. Tono ya, kalau kita berbicara kualitas pelayanan, terutama pelayanan kesehatan ya, ibu anak gitu. Jadi kita indikatornya apa? Angka kematian ibu, angka kematian anak dan sebagainya, termasuk stunting kan. Stunting ya. Nah makanya POGI menggulirkan yang namanya PAKIAS. PAKIAS. Apa itu PAKIAS? PAKIAS itu program piagam ya. Penurunan P-nya penurunan angka kematian ibu, anak dan stunting. Yang digawangi oleh Prof. Ovi. Wakil dekan FKUI kan. Nanti di Kupang akan diumumkan tuh. Itu juaranya tuh siapa? Juaranya Bupati, kabupaten atau Pemda atau apa? Ya, jadi sebetulnya kita ingin memberikan apresiasi pada pimpinan daerah. Bupati ya tentu di situ ada digawangi oleh SPOG di daerah kan gitu. Memberikan apresiasi. Yang cita-cita saya sebetulnya begini Prof. Tono ya. Ingin seperti piagam Adipura. Itu ya. Satu kebanggaan daerah kan. Itu. Satu kebanggaan daerah. Adipura kan kebersihan bangga. Nah sekarang bupati pun harus bangga dong menurunkan angka kematian ibu, anak dan stunting. Dikasih piagam sebesar itu. Tapi belum ke arah sana karena Menkes, Kementerian Kesehatan belum berpihak. Kementerian BKKBN juga belum berpihak, jadi baru ini profesi. Mudah-mudahan nanti dengan upaya ini bisa tergaungkan. Gitu. Dan masuk salah satu indikator keberhasilan kepala daerah. Betul. Harusnya begitu ya. Betul. Dengan Kemendagri nanti variabel indikator berhasilnya itu sih masukkan harusnya. Karena ya tujuan Indonesia Emas
salah satu tulang punggungnya itu SDM. Ya. SDM tuh sehat dulu, Ya, baru SDM. pinter gitu Betul, kan. betul. Kalau pinter nggak sehat ya nggak pinter juga gitu ya. Setuju itu. Jadi harusnya sih anggaran kesehatan Ya, benar-benar harusnya. tinggi. Betul, besar. Sekarang anggaran kesehatan dipilah-pilah di mana-mana. Nah, Prof Yudi, angka kematian ibu, kenapa kita agak lambat turunnya dibanding dengan negara ASEAN lainnya gitu? Kembali lagi, sebetulnya program sudah digulirkan kan, Pertono ya, dari semenjak kita di puskesmas lah, Ya, zaman ya. Orde Baru dulu, Dr. Pak Soeharto. Tapi fokus semua lini yang stakeholder yang mengurusi bidang penurunan angka itu harus bersama-sama gitu di dalam konteks itu. Ini kan masing-masing, jadi tidak ada keseragaman gitu dari semua pihak. Kan harusnya Depdagri ikut. Ya betul. Terus kemudian Dikti ikut. Harus bersama-sama untuk menurunkan angka kematian ibu. Sehingga kalah kita dengan Sri Lanka. Betul. Sri Lanka begitu hebat, padahal negara miskin. Kita lebih kaya kan gitu. Lebih kaya kita ya. Ya. Angka kematian ibunya masih tinggi. Nah, kembali lagi kepada juga apakah ada peran dari kita untuk penurunan stunting? Sebetulnya sangat berperan gitu tuh. Karena menyiapkan SDM atau menyiapkan manusia itu mulai dari saat kehamilan kan. Dari kehamilan ya. Dari konsepsi, berarti ibunya harus disiapkan dengan baik. Kalau ibunya stunting, anaknya pasti stunting. Iya, jadi bukan konsepsi saja, mungkin kita harus menggalakkan nih pada SPO kita prakonsepsi juga harus mulai screening ya, kemudian kehamilan dan 1000 hari Nah, pertama. 1000 hari kelahiran itu juga sudah agak telat sebetulnya kan. Iya. Tapi ya nggak apa-apa daripada tidak. Jadi intinya memang harus dari berbagai pihak dari awal. Iya. Nah, yang menarik ini adalah Wanpogi ya. Wanpogi ini saya masih belum mengerti betul hak dan kewajiban. Karena saya dengar angkanya masih 50% belum ikut program Wanpogi gitu ya. Satu, yang kedua bagaimana apakah ada sanksi anggota dan juga bagaimana nanti setelah itu saya akan menanyakan juga untuk dulu kan Pogi memberikan rekomendasi untuk kompetensi SIP dan lain sebagainya ya. Sekarang STR seumur hidup kan. Nah itu bagaimana antara Wanpogi kemudian kompetensi ini hubungannya? Ya ini pertanyaan statement Pertono sebetulnya salah satu yang memang membuat kenapa Wanpogi tidak partisipasi dari anggotanya nggak begitu besar. Karena sekarang kan dengan STR tidak perlu diurus oleh, sebetulnya bukan itu ya. Wanpogi itu kan untuk membina kebersamaan. Iya. Di antara para anggota, kemudian kalau ada santunan, ada pengayoman hukum dan sebagainya, itu yang harus jadi kita kelola bersama kan begitu. Iya. Nah problemnya memang dihembuskan hal-hal terkait STR in alarm. Padahal sekarang nggak perlu lagi kan seperti itu. Iya. Padahal in alarm bukan masalah wajib, tapi bagaimana Pogi memaintain supaya kompetensinya itu terjaga dengan baik sehingga memberikan pelayanan yang berkualitas. Iya. Yang terakhir gini Kak Prof Tono ya, kalau Wanpogi ini diikuti oleh seluruh anggota, kita bisa terkumpul dana abadi. Saya berharap 3 tahun berturut-turut saja mempunyai dana abadi. Yang nanti nggak usah lagi iuran. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Jadi dalam 3 tahun kalau terkumpul semua, kita punya uang sekian, tidak perlu bayar lagi seumur-umur. Karena dana ini kita bisa kelola dengan baik. Dan kebutuhan operasional untuk mengayomi anggota itu sudah kita hitung. PIT sudah kita hitung per tahun. Kemudian pengayoman hukum, profesi, in-house lawyer sudah kita hitung. Jadi sebetulnya kalau 3 tahun 5.000 semua ikut, sudah Kang tenang. Iya. Tapi kalau saya sih STR seumur hidup saya setuju juga. Setuju kan? Setuju saya. Setuju. Kalau SIP kan masih kita tetap ada penilaian dari kompetensinya ya. Ya makanya kalau SIP nanti dihubungkan dengan KUM yang makanya kita mendorong
POGI kan kita sudah punya JNPK, satu badan yang memberikan SKP, penilaian SKP yang diakui oleh Kementerian Kesehatan kan. Oh, sekarang JNPK ada? Ada. Oh, Ada. Jadi dari POGI nggak usah ke mana-mana lagi, ke institusi lain, ke JNPK. Sudah resmi itu? Sudah resmi. Jadi Oke. artinya nanti silakan himpunan POGI mengadakan kegiatan workshop, pertemuan ilmiah yang perlu SKP, kita melalui JNPK. JNPK itu apa sih? Jaringan Nasional. Pelatihan Kesehatan Reproduksi. Jaringan Nasional Pelatihan Kesehatan Reproduksi. Oh, nah sekarang ingin tahu juga nih. Dulu kan ada PKMI, ada banyak lah yang itu masih ada nggak di organisasi? PKMI mungkin Prof. Wirawan kan sebagai ketua hidup dan mati nggak jelas gitu. Tapi kalau JNPK dulu kan sampai ke almarhum P2KP, P2KS kan. P2KS itu di provinsi, P2KP di kabupaten. Itu kan jaringan. Dulu di zaman waktu itu nyampe. Sekarang mungkin hidup enggak jalan gitu yang di P2KP itu. Dulu kan masih ada bantuan asing juga ya. Tuh. Ya USAID kan. GHPGO ya. Nah, luar biasa nih Prof Yudi. Nah, apalagi kira-kira ini kan mau menghadapi PIT di Kupang dan PIT selanjutnya. Ada juga himbauan mungkin juga dari peserta. Ini agak kesulitan juga penerbangan ke sana. Nah, ini harus dibicarakan kebijakan POGI itu bagaimana gitu. Ya. Ini memang terus terang aja Prof. Tono ya. Kita kecolongan sebetulnya. Pertemuan ilmiah tahunan itu sejatinya memang nanti diputuskan oleh konsorsium nasional. Jadi daerah mana yang bisa dijadikan melaksanakan PIT, ada kualifikasinya. Nah, kemarin memang kecolongan dalam artian karena dilemparkan di floor kan gitu. Tapi ya sudahlah terjadi. Jadi mudah-mudahan nanti di Kupang, walaupun memang kita tahu persis sekarang peserta baru 1.200. Iya. Padahal kita biasanya sampai 4.000 dan sebagainya. Karena tadi terkendala itu. Apalagi kalau dilaksanakannya di Labuan Bajo. Iya. Kan tadinya mau di Labuan Bajo nih. Iya. Tapi kita nilai cukup membahayakan di Labuan Bajo dalam artian begini. Saya khawatir kalau di Labuan Bajo pesertanya taruhlah 1.000 orang atau 1.200 dan semuanya ingin pergi ke Komodo kapal. Bagaimana kapal finisi yang ada di sana, kualitasnya seperti apa? Nanti yang tidak berkualitas pun tiba-tiba terjadi kecelakaan. Saya bisa digorok. Saya tentu tanggung jawab sebagai pimpinan nasional POGI kan. Gitu. Iya. Itu kira-kira. Untuk nanti memang kita putuskan konsorsium nasional. Iya. Jadi siapa yang ingin mengajukan silahkan nanti kita nilai. Jadi tim penilai nasional itu yang menentukan di kota mana untuk PIT ke depan. Karena pesertanya kan udah 5.000 lebih. Betul. Kalau dengan istri saya udah 10.000. Betul. Bayangkan. Dengan anak. Betul. Jadi hotel aja nggak memenuhi ya. Betul. Sangat tidak memenuhi. Iya. Di Indonesia pun hanya beberapa tempat yang bisa memenuhi itu. Jadi memang perlu pengaturan lah yang lebih bijaksana. Kalau dulu mungkin semua bisa waktu anggotanya ini, begitu anggotanya banyak. Kalau nanti mungkin Pertono bisa begini, merger. Misalkan kalau Indonesia bagian timur, ya boleh nanti Ambon, misalkan Ambon dan sekitarnya Maluku, Makassar gitu bisa begitulah. Supaya semua cabang sempat gitu, atau pernah melaksanakan kegiatan ilmiah tahunan. Betul. Nah itu rasanya per region itu lebih adil ya. Betul. Itu rencana begitu. Nanti konsorsium nasional akan bicara itu lah. Ya. Saya kira setuju. Nah sekarang ada satu isu lagi nih Prof Yudi. Kalau saya lihat di struktur organisasi POGI yang lama itu ada kolegium. Ketua POGI, terus kemudian satu lagi Dewan Pembina ya. Terus baru Sekjen di bawah. Nah itu bagaimana peran kolegium sekarang? Karena saya lihat di undang-undang nanti kolegium itu ada di Depkes. Nah itu bagaimana? Ya ini terkait
dengan Undang-Undang 17 2023 Ya. dan kemungkinan nanti kolegium adalah kolegium nasional. Yang di situ ada wakil-wakil dari kolegium bukan anggota-anggota perhimpunan. Ya, ya, ya. Bukan kolegium perhimpunan tapi anggota perhimpunan yang sebagai duduk anggota di kolegium nasional. Oh gitu. Nah, itu oleh karena itu kolegium di organisasi profesi mungkin tidak terlalu signifikan nantinya. Ya. Kita tahu persis kalau di POGI kan ketua kolegium, ketua PP, ketua kolegium dan ketua dewan pembina dipilih oleh floor, oleh rapat pleno kan begitu. Mungkin nanti tidak begitu, tidak begitu. Jadi kolegium itu kemungkinan ada di bidang. Kan sekarang di POGI ada 4 bidang ya. Bidang organisasi, bidang profesi, ilmiah. Profesi, bidang ilmiah, bidang keuangan kan. Nanti tambah bidang pendidikan khusus mengurusi bidang pendidikan. Jadi kan selama ini exit exam-nya itu dari kolegium kan? Betul. Nah, di akomodasi dari fakultas juga gitu kan? Betul, jadi ijazahnya yang university based fakultas kan? Nah, nanti artinya bagaimana tuh? Jadi nanti wakil kita ada di kolegium pusat ya. Mungkin 1 orang. Kan ada kolegium yang lain, ada dalam, lain, anak dan lain berkumpul situ. Tapi bidang pendidikan nanti di bawahnya itu banyak dari ketua departemen, ketua ini, itu himpunan. Itu mungkin bentuknya kurang lebih sama, hanya hierarki organisasinya agak berbeda gitu aja lah. Artinya ujiannya tetap di keseminatan atau gimana? Ya. Yang nanti direkognisi oleh kolegium pusat. Oke, gitu. Seperti radiologi kemarin kan begitu. Iya. Nah ini masalahnya kan bisa jadi ada 2 organisasi. Ada 2 organisasi yang beda kepentingan, beda visi gitu ya. Jadi ini apalagi nanti gini Prof. ada kalau sudah berjalan hospital base, berarti ada sumber. Ada sumber SP1 itu dari hospital base sama university base kan gitu. Oh gitu. Nah itu harus diwadahi oleh pendidikan kita kan gitu. Nah, kolegiumnya sama, harus sama. Dan dia anggota kami gitu. Mau hospital base mau university base anggota POGI gitu. Saya lihat kurikulumnya juga diadopsi sama aja gitu. Nah, pemirsa, ada yang menarik nih terobosan. Karena pemerintah ini ingin menambah SDM. Saya lihat Dekan Unpad nih Prof Yudi sudah menginisiasi yang namanya AHS tuh. Saya lihat termasuk saya juga pembimbing AHS di satu rumah sakit. Nah, itu sebetulnya satu terobosan menurut saya ya untuk mengisi hospital base ini gitu ya. Sebetulnya dia juga hospital base gitu ya, tapi di bawah koordinasi AHS. Coba apa tuh yang AHS tuh? Kan Anda ini Dekan Unpad ini membawahi setengah sampai Sumatera tuh kalau nggak salah di hierarkinya ya nasional. Terima kasih Prof Tono. Jadi pemirsa sekalian ya, kita tahu persis pemerintah ya melalui Kementerian Kesehatan menggulirkan namanya pendidikan spesialis hospital base kan gitu. Filosofinya apa? Untuk memberikan jawaban kekurangan SDM di Indonesia. Nah sekarang kalau hospital base yang digagas oleh kementerian terbatas, hanya 5 rumah sakit RSPPU. Oh ya, apa aja tuh sekarang harapan kita? Cicendo, harapan kita, kemudian PON, terus Surarso ya, yang ortopedi Solo. Satu lagi Darmais ya, kanker ya. Berapa sih yang dihasilkan dari hospital base itu? Padahal esensi meningkatkan jumlah produksi SP1. Nah sebetulnya kalau kita tingkatkan sekarang fakultas kedokteran yang sudah existing, mendidik spesialis, ditingkatkan saja kuotanya. Nah, kami terobosan meningkatkan kuota, contohnya Objin ya. Nah, terima kasih Prof Tono membantu nih. Kita bisa meningkatkan berapa coba? 15, sekarang kita 26. Berarti nambah berapa? Nambah 11 orang. Ya, kita manfaatkan aja. 40% ditambah. Dalam satu semester ya? Betul. Kita gunakan saja rumah sakit jejaring yang sudah ada kita, yang SDM-nya sudah cukup.
untuk menjaga kualitas kan begitu. Ya, itu rumah sakit umum daerah. Ya, bukan vertikal betul, ya. Bukan vertikal. Rumah sakit umum daerah sebutkan saja misalkan Cibabat, Al-Ihsan, kemudian Walet, Garut. Ya itu sudah menambah 22 itu 8. Dan itu sudah ada konsultannya. Betul. Nah satu lagi yang kita sedang akan tuju semester depan di Proptona. Palangkaraya meminta kita diampu untuk pendidikan prodi SP1. Kita pakai rumah sakit Doris di sana untuk mendidik anak murid kita. Nambah lagi kuota kita. Ya. 4 taruh di sana misalkan. Karena di sana SDM-nya sudah cukup, hanya masalahnya belum mempunyai prodinya kan gitu. Iya. Itu Seperti Purwokerto. Seperti Unsud kan? Unsud ya. Iya. Unsud sekarang udah bisa. Udah bisa mendidik sendiri. Sudah bisa mendidik sendiri. Artinya apa? Secara kuota kan terus dia akan bukan secara kuota, secara jumlah dia akan produksi terus. Terobosan-terobosan itulah yang sering saya sampaikan pada teman-teman dekan. Yuk kita bina. Artinya jangan Unpad saja yang begitu. Betul. Ada nggak daerah fakultas kedokteran lain yang sudah menerobos seperti ini? Persis. Belum. Belum. Nah, kalau misalkan itu dilakukan, menambah contoh UGM, dia mendidik taruh di mana? Dalam berapa tahun kita bisa menjawab kebutuhan nasional yang didengungkan oleh Pak Menteri. Sekian tahun baru kita mencapai. Sebetulnya apa? Terobosan banyak bisa kita lakukan. AHS. Saya juga kan waktu itu menulis buah pikir buku AHS secara ringkas ya. Saya sudah berikan. Nanti boleh ya dilingkan di situ, saya bagikan aja di YouTube ya. Betul. Karena itu pemikirannya dari kita dari Senat Fakultas gitu ya. Entah itu nanti cocok atau tidak, jadi sebagai sumber bacaan aja ya. Nanti tolong nanti ada dilingkan itu mengenai AHS untuk paling tidak untuk fakultas kedokteran lain supaya kalau mau sama-sama kita nanti satu kata gitu ya untuk menambah jumlah SDM nih secara cepat. Betul. Karena banyak yang fakultas kedokteran yang sudah mumpuni untuk itu. Iya. UI, UGM, UNER, Unhas, Padang ya, Medan, Andalas, Udayana dan sebagainya banyak. Jadi bayangkan kalau bisa nambah 5 saja. Iya. 5 setiap itu atau prodi. 7 ya prodi. Wah luar biasa. Tapi di Unpad juga baru objin ya. Nah kita kan bertahap nih, nggak mungkin dalam satu ke depan mata, kemudian penyakit dalam anak sudah mulai melirik. Mungkin semester depan sudah nambah kuota. Mungkin secara real apa yang digulirkan oleh Dekan FK Unpad Prof Yudi ini mudah-mudahan dipakai juga jadi program nasional untuk mempercepat pengadaan SDM. Amin. Tapi ya kajian akademik kita harus bahas juga gitu ya. Oleh karena itu nanti kita akan share linknya itu bagaimana prosesnya itu karena hampir sama penelitiannya sama karena kita menggunakan translational research yang supaya itu juga mencapai peringkat dan membantu universitas untuk meningkatkan ranking sebetulnya betul. Karena salah satu syaratnya itu adalah publikasi kan tesis sekarang udah nggak lagi ya di Unpad ya. Pokoknya prinsipnya kan filosofinya sebetulnya untuk tahap sarjana lah skripsi, S2 tesis yang akademik kan. Sekarang para profesi sebetulnya untuk itu nggak perlu ada kepentingan ya udah yang penting publikasi ilmiah ilmiah dan juga kompetensi kan. Memang adanya di hospital base gitu kan, hospital base. Terima kasih Prof Yudi. Ada lagi nggak dari Pogi nih yang mau disampaikan? Mungkin pada terakhir, anggota nih, khusus ke anggota atau ke pamirsa semua agar keberadaan Pogi ini dirasakan juga oleh masyarakat gitu. Terima kasih untuk seluruh anggota Pogi yang saya cintai dari 5.400 sekian. Kita harus selalu di dalam kondisi solid selalu saling bahu-membahu bahwa rumah kita ini harus kita jaga dengan baik. Kalau toh misalkan ada ketidakpuasan, lebih baik kita diskusikan saja gitu ya. Karena memang Pogi ini berupaya yang terbaik untuk anggotanya kan begitu ya. Jadi
Nah, saya pikir untuk One Pogi ini nggak usah diragukan lagi program ini untuk kita semua kok. Dari kita untuk kita. Gitu. Artinya saya tunggulah partisipasi Anda sekalian supaya kita nyaman. Ya, bekerja di daerah karena anggota perhimpunan atau Pogi bisa melindungi kalian semua lah gitu. Itu aja mungkin ingin saya sampaikan. Terima kasih Prof. Tono. Satu lagi kalau misalnya yang sudah usianya di atas 70, dulu tuh ada kebijakan, masih ada nggak itu? Itu justru saya gulirkan Prof. Tono itu. Jadi saya untuk One Pogi pada usia 70 tahun ke atas anggota tidak perlu membayar One Pogi, tapi mendapatkan fasilitas semuanya. Nah, itulah silih silih asuh dan segala macam lah, itu subsidi silang. Ya, subsidi silang boleh, tapi ini silih asuh dari anggota kepada anggota senior ke junior ke senior, kan begitu. Iya, jadi luar biasa nih dengan One Pogi nih, karena kita tuh sangat hormat dengan senior. Bahkan senior kita itu menjadi acuan dan guru kita dulunya gitu. Nah begitu dia 70, ya mau ikut ke PIT ya nggak usah bayar lagi, jadi untuk spesial citizen gitu ya dari Pogi ya. Cuman saya mengapresiasi mungkin Prof. Tono ya ke Dr. Amang nih. Kemudian Brahmana yang menggagas waktu itu kita diskusi di Surabaya. Kemudian Prof. Viko, Dr. Ari dan yang lainnya juga di tim PP Pogi itu begitu menggebu-gebu untuk mengupayakan One Pogi ini bisa berkiprah dengan baik. Yang mudah-mudahan kita selalu ingin yang terbaik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Terima kasih. Satu lagi sebetulnya yang penting, Anda kursus online kesetaraan untuk kompetensi USG. Ya. Itu bisa diceritakan nggak, ini kepentingannya untuk anggota nih? Ya betul. Ini kan sebetulnya kita Propiko waktu itu ya sebagai presiden elek menggulirkan yang disebut MOOC. Ya. Bekerja sama tuh Dr. Adrian dari Barnas ya dari Solo. Solo. Ya, itu disambut dengan baik dan itu dilakukan sampai masif tuh. Ada beberapa kali pelatihan dan sebagainya, itu bisa diikuti secara online ya. Betul, online, bisa diikuti oleh teman-teman semua gitu. Dan free ya. Free, dan itu dapat SKP karena kita punya JNPK gitu. Ya. Jadi ikuti saja. Ya. Nah, terima kasih, kita sudah berbincang santai di hari Minggu ini dengan Ketua Pogi, Profesor Yudi. Saya akan mengungkap lagi nanti beliau kiprahnya sebagai dekan, bagaimana terobosan banyak nih guru besar dan juga kenaikan jabatan fungsional yang dulu agak tertatih-tatih, sekarang untuk dapat NIDK untuk jabatan fungsional lebih mudah, dan juga mencetak guru besar banyak nih. Terima kasih untuk. Saya soroti dikit ya. Tapi sekarang program saya tidak lagi seperti sebelumnya sebagai dekan, mencetak guru besar dengan kuantitas. Sekarang saya jaga kualitasnya. Jadi mungkin agak kerem dikit. Apalagi sekarang isu pengangkatan guru besar non akademik, ya itu sangat memprihatinkan di institusi pendidikan kita. Jadi saya akan menjaga kualitas dari guru besar yang dihasilkan oleh Fakultas Unpad lah secara keseluruhan, umumnya khususnya Fakultas Kedokteran Unpad. Ya. Itu yang mungkin saya sedikit highlight. Nah, betul, karena kemarin isu itu ada di Tempo. Betul. Ya, di Tempo, dan juga kita prihatin lah, terutama dari universitas-universitas yang memang mengejar guru besar. Saya kira kita institusi yang besar ini harus menjaga kualitas tetap, dan juga terima kasih Prof. Yudi. Mungkin nanti kita ungkap lah sebagai dekan, dan terima kasih. Selamat berpekan ilmiah dalam minggu depan ya, berapa? Ya, tanggal 20 sampai 25. 20 ya, jadi semoga sukses dan tetap Pogi ini menjadi tulang punggung angka kematian ibu, mencegah stunting, menyiapkan generasi emas yang sehat di tahun 2045, karena kita akan bonus demografi akan tercapai di tahun 2030. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.